Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita wahdah yang kedua, ya, wahdah yang kedua yang bertema al-usrah, yaitu keluarga. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan percakapan yang berikutnya, yaitu percakapan yang kedua antara Umar dan Utsman, Namun sebelum itu Ustadz akan meminta beberapa kalian untuk kembali membaca percakapan yang pertama yang sebelumnya sudah kita pelajari, terlebih khusus bagi mereka yang belum mendapatkan giliran membaca. Baik, Muhammad Hasani Sya'ban di halaman 28. Ya, percakapan yang pertama silahkan dibaca langsung kepada percakapannya tanpa harus menyebutkan namanya, antara Ali dan Ammar. Silahkan. Al-hiwarul awwal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suriyatu usrati. Masya Allah. Man hadza? Hadza walidi Adnan. Hadhihi walidati Sa'idah wahia tabibah. Wa man hadza akhi. Iya. Ayat wa huwa talib. Wa man hadhihi ukhti ablah wahia muallimah wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Muhammad Hasani kemarin sudah mengulang-ulang bacaan berapa kali selama di rumah? Berapa kali mengulangi bacaannya? 10 kali. 10 kali? Lebih sering lagi dilatih bacaannya. Kalau seandainya 20 itu kurang lancar, maka harus dilebihkan. Ya, bisa 30, bisa 40. Ya, sampai bacaannya betul-betul lancar sebagaimana kalian baca Al-Fatihah misalnya. Baik, berikutnya Muhammad Ahnaf Radityo. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadza? Hadza walidi Adnan wa huwa muhandis.
Wa man hadhihi walidati sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadza akhi Isa wa huwa talibun. Wa man hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz bacaannya, ya, dipertahankan dan lebih dilatih lagi. Bagus bacaannya. Baik, sekarang kita masuk kepada percakapan yang berikutnya. Dibuka halaman 30. Dibuka halaman 30. Percakapan antara Umar dan Utsman. Perhatikan gambarnya seperti ini. Ya, percakapan halaman 30 antara Umar dan Utsman. Baik, Ustadz baca terlebih dahulu percakapannya di halaman 30. Ustadz baca, kalian dengarkan baik-baik, dan jika ada kata-kata yang tidak berharokat, kalian kasih harokat. Ya, jika ada beberapa kata-kata yang tidak berharokat, maka kalian kasih harokat. Baik. Hal hadhihi syajarah? Na'am. Hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadza ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Baik. Yang kedua, Ustadz baca sekali per kalimat, kalian langsung ulangi di rumah masing-masing, ya. Dilatih bacaannya setelah bacaan Ustadz. Jadi Ustadz baca sekali, kalian ulangi. Baca, kalian ulangi. Baca, kalian, dan seterusnya. Ya. Hal hadhihi syajarah? Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadza ammuhu wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum.
Baik, sekarang kita terjemahkan kata per kata yang ada dalam percakapan ini. Dan secara garis besar kalian sudah banyak mengetahui kata-kata yang ada. Baik, pertama, syajarah. Apa artinya syajarah? Hal hadhihi syajarah. Hal, ini sudah Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hal artinya apakah? Ya, hal hadhihi syajarah. Syajarah, apa artinya syajarah? Syajaratun di sini artinya adalah pohon. Hal hadhihi syajarah. Ya, apakah ini pohon? Maksudnya pohon di sini adalah struktur nasab dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuatlah seperti syajarah. Syajarah itu maksudnya adalah rentetan atau alur keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syajarah, itu yang dimaksud dengan syajarah. Naam, hadhihi usratur rasul. Usratur rasul. Apa artinya usrah? Apa artinya usrah? Silahkan ditulis di kolom chat. Siapa yang tahu artinya usrah? Ya. Apa artinya usrah? Ada yang tahu? Keluarga. Hasif menjawab benar. Ya, Muhammad Fadil benar, keluarga. Hadhihi usratur rasul. Maksudnya ini adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Ini adalah waliduhu. Apa artinya walidun? Silahkan ditulis lagi, apa artinya walidun? Apa artinya walidun? Walidun, ayah. Baik. Perhatikan, di sini kita akan menyampaikan sebuah kaidah lagi. Walidun di sini adalah ayah. Sementara yang tertulis pada percakapan waliduhu. Yang tertulis pada percakapan adalah waliduhu. Apa artinya hu? Apa artinya ada tambahan huruf hu di terakhir, di huruf terakhir? Maka kita kembali kepada kaidah yang sempat kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, ketika ada kata benda kemudian ditambahkan dengan ya sukun, kita ulangi kaidah yang sebelumnya, maka ini menunjukkan kepemilikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepemilikan saya. Ya, kepemilikan saya. Ingat tugas, ya, seperti tugas yang sudah saya berikan, ini menunjukkan kepemilikan saya. Sehingga jika ada kata qalamun kemudian berubah menjadi qalami, maka yang awalnya artinya kolam itu artinya pulpen menjadi qalami menjadi pulpen saya. Baik, ini kaidah yang sebelumnya. Ini kaidah yang sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini ada tambahan, ya, ada tambahan, yaitu jika kata benda ditambah dengan dhamir hu. Bisa seperti ini atau seperti ini tulisannya. Hu. Maka ini menunjukkan kepemilikan dia untuk laki-laki. Nah, ya. Ini untuk kepemilikan dia, tapi untuk laki-laki. Jika disambung dengan huruf hu berharokat dhammah, maka ini menunjukkan kepemilikan dia. Yang tadinya qalamun ditambah dengan hu menjadi
qalamuhu, qalamuhu, maka berubah menjadi artinya pulpennya untuk laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi mudah. Jadi jika ada kata benda bertemu atau ditambah dengan hu, ya, hu, maka ini menunjukkan kepemilikan dia. Kepemilikan dia. Qalamun menjadi qalamuhu, artinya pulpennya. Sehingga arti daripada hadza waliduhu, ini ayahnya. Baik, pertanyaannya, hu di sini, dia di sini, atau nya di sini kembali kepada siapa? Silakan dijawab, ditulis di kolom chat. Hu di sini kembali kepada siapa? Siapa sih yang dimaksud dengan hu? Abdurrahman Umar menjawab Abdullah. Hu di sini maksudnya siapa? Maksudnya siapa di sini? Hu. Ya, nya ini maksudnya siapa? Ya, betul. Yang betul menjawab cuma Muhammad Naufal Yusuf. Yang dimaksud dengan hu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadza waliduhu Abdullah. Ini adalah ayahnya yang bernama Abdullah. Maka harus difahami. Ya, hu di sini dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada percakapan ini waliduhu, walidatuhu, jadduhu, ammuhu, ibnuhu, ibnatuhu, ini hunya itu kembalinya semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Umar dan Utsman sedang membicarakan tentang keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari ayahnya, ibunya, paman, bibi, anak-anaknya. Ya, paham tum? Baik, paham ya, jelas ya. Nah, kaidah yang bisa kita ambil di sini tadi, kalau ada kata benda ditambah dengan hu, maka ini menunjukkan kepemilikan dia. Hampir mirip dengan kaidah yang kemarin. Jika ada kata benda tambah ya sukun, ada kata benda tambah ya sukun, maka ini menunjukkan kepemilikan saya. Ustadz, kalau untuk kepemilikan kamu bagaimana? Untuk kepemilikan dia perempuan bagaimana? Nanti sendirinya akan kita pelajari. Ya, kita satu demi satu. Ya, satu demi satu. Agar lebih mudah difahami untuk semuanya. Mungkin untuk sebagian mudah, tapi mungkin sebagian yang lainnya masih agak sulit untuk dipelajari, untuk difahami. Maka dari itu Ustadz akan jelaskan satu demi satu plus contohnya agar memudahkan kalian. Kalau untuk kamu sebenarnya sudah Ustadz sampaikan atau sudah kita pelajari di pertemuan pertama, ismuka. Nah, ismuka, namamu, ismuki, namamu. Nah, ini kata ganti yang sudah Ustadz sampaikan, bahwa kata benda ditambah dengan ka itu menunjukkan kepemilikan kamu laki-laki. Kata benda ditambah dengan ki, maka ini menunjukkan kepemilikan kamu untuk perempuan. Ya. Hadza waliduhu Abdullah. Baik. Wa hadhihi walidatuhu. Walidatuhu. Coba Adrian Fikri, apa artinya walidatuhu? Ini walidun ayah, walidatun ibu. Baik, belum selesai nih Adrian. Walidatun ibu ditambah dengan hu, walidatuhu, apa artinya? Lihat kaidahnya, lihat kaidahnya. Walidatu artinya ibu. Hu di sini untuk siapa? Lihat. Pemiliknya.
Ibunya, ibu dia. Siapa dianya? Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang sebenarnya. Kata benda ditambah dengan hu, ini menjadi kepemilikan dia. Qalamun, qalamuhu menjadi pulpennya. Ya. Diulang-ulang lagi ya agar lebih bisa difahami. Nah, harapannya kalian setelah mengetahui kaidah seperti ini kalian ulang-ulang di rumah. Kalian ulang-ulang di rumah. Ya. Misalnya ketemu benda-benda tertentu, ada meja, maktabun, ditambah dengan hu, maktabuhu. Saburatun, saburatuhu. Qalan suwatun, qalan suwatuhu. Thawbun, thawbuhu. Kalau diganti kepemilikan saya, qalan suwatun, qalan suwati. Thawbun, thawbi. Saburatun, saburati. Maktabun, maktabi. Kitabun, kitabi, dan seterusnya. Ini harus dilatih. Ya, jangan cuma sekedar tahu kemudian ditinggalkan, salah. Akan cepat hilang, ya, akan cepat hilang. Baik. Hasif, Abdurrahman Hasif. Apa artinya jadduhu? Apa artinya jadduhu? Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Apa? Hah? Belum tahu? Belum tahu? Ingat di percakapan sebelumnya ada, di halaman 28 ada wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Kakek. Ya, ingat ya, jangan ditinggalkan pelajaran kemarin. Kakek. Kalau nenek apa? Jangan bilang kakek perempuan ya, jaddatun. Jaddatun artinya apa? Jaddati. Ya. Baik. Berarti kalau wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, apa artinya? Dan ini kakeknya Abdul Muttalib. Nah, nya di sini siapa? Yang dimaksud dengan nya di sini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Baik, berikutnya, siapa yang bisa nebak apa artinya ammun? Di sini ada ammun. Di sini ada ammatun. Siapa yang tahu? Om. Pamannya, paman. Baik, yang paman mana? Ammun. Ini paman, ya. Oke. Yang amatun apa? Amatun apa? Bibi. Ya. Om dan tante. Paman, bibi. Wa hadza ammuhu al-Abbas. Coba diterjemahkan. Gusti. Wa hadza ammuhu al-Abbas. Terjemahkan. Muhammad Roland ya. Apa artinya? Tadi sudah ada. Ya, itu tengah ya. Apa artinya wa hadza ammuhul Abbas? Ini paman Abbas. Ini pamannya Abbas. Pamannya Abbas atau siapa? Atau pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abbas? Pamannya Rasul. Nah, cara bacanya jangan disambung, nanti orang salah paham. Ini pamannya Abbas. Siapa pamannya Abbas? Nah, salah nanti. Ini pamannya Al-Abbas. Nah, bacanya aja harus diperhatikan ya. Nanti biar nggak salah sangka orang-orang. Baik, Mumtaz. Kemudian wa hadza ammuhu Hamzah, wa hadza ammuhu Abu Thalib. Jelas semuanya.
Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah, dan ini bibinya bernama Sofiyah. Baik, berikutnya. Siapa yang tahu arti ibnun dan ibnatun? Yang pertama dulu, apa artinya ibnun? Apa artinya ibnun? Bin, anak, kakak. Baik. Jawaban yang benar, ibnun artinya anak untuk laki-laki. Kalau ibnatun anak untuk perempuan. Ya. Betul. Ya, wa hadza ibnuhu Al-Qasim wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Jadi anaknya Nabi Muhammad SAW yang laki-laki ada 3 dan yang perempuan ada 4. Baik. Sekarang Ustadz tantang kalian untuk membaca semuanya dari awal sampai akhir plus diterjemahkan. Siapa yang berani? Ada? Silakan ditulis namanya. Muhammad Ahnaf. Itu. Muhammad Ahnaf Raditya, silakan. Nah, Ustaz. Ya. Baca. Hal hadhihi syajarah, apakah ini pohon? Na'am. Hadhihi usratu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Apa ini ayahnya bernama Abdullah? Ya, mumtaz. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Dan ini ibunya bernama Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Muttalib. Dan ini kakeknya bernama Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Ini pamannya bernama Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Dan ini pamannya bernama Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Thalib. Dan ini pamannya bernama Abu Thalib. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Dan ini bibinya bernama Sofiyah. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Dan ini anak laki-lakinya bernama Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Dan ini anak laki-lakinya bernama Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Dan ini anak laki-lakinya bernama Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini anak perempuannya bernama wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini anak perempuannya bernama Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Dan ini anak perempuannya bernama Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Dan ini anak perempuannya bernama Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Dan ini anak perempuannya bernama Ummu Kulthum. Baik, mumtaz, bacaannya mumtaz. Dan bagus sekali Muhammad Ahnaf Raditya tatkala menerjemahkan ditambah dengan namanya. Boleh nggak Ustaz? Itu boleh. Jadi kita dalam menerjemahkan bukan berarti harus letterlock 100% persis seperti kosakata yang ada dalam bahasa Arab. Jadi boleh kita sedikit kembangkan
asalkan masih sesuai dengan makna aslinya maka tidak masalah. Ya, seperti hadza waliduhu Abdullah, ini ayahnya bernama Abdullah. Maka dalam tatanan kata bahasa Indonesia itu jauh lebih sempurna, bagus sekali. Ya, jadi bukan berarti kita harus persis dengan apa yang ada. Wa hadza waliduhu Abdullah, dan ini ayahnya Abdullah. Nah, yang dikhawatirkan bisa ada yang salah faham. Hadza waliduhu Abdullah, ini ayahnya Abdullah. Yang dikira itu ayahnya Abdullah, padahal ayahnya ya Abdullah. Maka dari itu nanti ditambah, kalau menerjemahkan boleh ditambah dengan namanya. Wa hadza waliduhu Abdullah, dan ini ayahnya bernama Abdullah. Jadi nggak usah dipikirkan bernama bahasa Arabnya apa Ustaz. Jadi nggak usah dipikirkan. Ya. Begitu pula tatkala menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Misalkan dari bahasa Indonesia, artikan ke dalam bahasa Arab. Ini bapaknya bernama Ahmad. Ini bapaknya bernama Ahmad. Kalian jangan pusing bernama apa sih bahasa Arabnya Ustaz? Hadza waliduhu ismuhu. Gak perlu sebenarnya. Hadza waliduhu Ahmad. Nah, seperti itu saja. Ya. Baik, bagus sekali Ahnaf. Kemudian yang kedua, tatkala membaca hati-hati panjang pendeknya. Ini. Yang kedua, jika membaca hati-hati panjang pendeknya, karena dalam bahasa Arab tatkala salah baca di panjang pendeknya, ini akan merubah arti. Bisa jadi artinya berubah menjadi arti yang lain, atau sama sekali tidak ada artinya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika latihan membaca. Perhatikan betul-betul panjang pendeknya. Seperti yang Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Contoh, tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik, yang mana dia meninggal dunia dan tidak bertaubat. Tapi ketika dibaca innallaha la yaghfiru, yang seharusnya lamnya panjang dibaca pendek, maka yang tadinya artinya la yaghfiru itu tidak, akhirnya berubah menjadi sesungguhnya Allah pasti mengampuni orang yang berbuat syirik walaupun tidak bertaubat. Ini salah. Makanya saya sampaikan hati-hati tatkala membaca, dan ini perlu dilatih. Jangan sampai kalian membaca panjang pendeknya salah-salah. Ya. Hadi Ulia jangan main-main, lagi gunting-gunting kertas ya. Nah. Baik, perhatikan kepada penjelasan Ustadz. Baik. Kita buka halaman berikutnya. Halaman 32. Halaman 32. Percakapan ketiga antara ibu, ayah, dan anak-anak. Ya, halaman 32. Sebelumnya saya tanya, kalian faham tidak angka-angka dalam bahasa Arab? Faham apa tidak? Angka 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tulisan angkanya paham ya? Ya. Beberapa kali ada yang masih bertanya, Ustadz halaman berapa Ustadz? Halaman berapa Ustadz? Ya, ini kemungkinan masih ada yang belum paham. Silakan dibuka halaman 32, percakapan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Baik. Dalam percakapan ini kalian harus lebih fokus. Kenapa? Ini tingkatannya sudah lebih tinggi karena sudah mulai ada kata kerja. Ya, sudah mulai ada kata kerja. Sudah mulai ada kata kerja, sehingga kaidah-kaidah kata kerja pun mau tidak mau harus kalian fahami. Nah, seperti yang mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz Ajiz ya, selaku pengajar pelajaran shorof. Dalam bahasa Arab, kata kerja untuk kamu laki-laki akan berbeda dengan kamu perempuan. Kata kerja untuk dia laki-laki berbeda dengan kata kerja untuk dia perempuan. Dan masih banyak perubahan-perubahan yang lainnya yang harus kalian fahami. Ya, baik. Sekarang Ustadz baca, perhatikan bacaan Ustadz.
jika ada kata yang belum berharokat maka dikasih harokat. Jika masih ada kata-kata yang masih belum berharokat, maka silahkan dikasih harokat. Baik. Hadza adzanul fajri. Hadza adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad, ainal aulad. Sa'dun fil hammam yatawadda. Sa'dun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah fil musalla tusalli. Ainal mi'taf? Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf ya walidi. Hadza huwal mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharah? Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik. Yang kedua, Ustadz baca sekali, kalian ulangi. Satu kali Ustadz baca satu kalimat, kalian ulangi. Ya. Ikuti bacaan Ustadz berikut. Hadza adzanul fajri. Hadza adzanul fajri. Silakan dibaca masing-masing di rumah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Ainal aulad? Sa'dun fil hammam yatawadda. Sa'dun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idatun fil musalla tusalli. Ainal mi'taf? Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf ya walidi. Hadza huwal mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharah? Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik. Pada pertemuan sebelumnya nanti Ustadz akan tes beberapa di antara kalian untuk membaca percakapan yang ketiga. Dan percakapan ini harus betul-betul lancar. Ya. Patokannya bagaimana?
kalau kalian lancarnya seperti kalian lancar membaca surat Al-Fatihah. Itu harus diulang-ulangi sebanyak-banyaknya. 20 itu minimal. Kalau ternyata setelah diulangi 20 kali dan bacaannya masih belum lancar, berarti harus lebih banyak. Bisa 30 kali, bisa 40 kali, 50 kali, 100 kali kalau bisa. Sampai betul-betul lancar. Patokannya kalau kalian lancar membaca surat Al-Fatihah, begitu pula lah kalian harus lancar membaca percakapan ini. Ya. Ini harus sering-sering diulang-ulangi. Hadza adzanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadza huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Jadi seperti itu. Harus lancar bacaannya. Dan insya Allah akan saya tes di pertemuan berikutnya. Dalam arti kalian selama di rumah harus sering-sering latihan membaca, ya. Insya Allah banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk banyak-banyak latihan membaca, ya. Baik. Sekarang Ustadz sedikit akan menjelaskan inti daripada percakapan ini. Ini percakapan antara anak dan orang tuanya, ayah, ibu, dan anak-anak. Yang mana diceritakan dalam kisah ini terdengar suara azan subuh. Ya, sudah terdengar suara azan subuh. Sementara bapak sang ayah ingin berangkat ke masjid. Akhirnya nanya, mana nih anak-anak? Ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang berwudu, ada yang sedang sholat sunnah sedang sholat di tempat sholat, ya. Kemudian ayah dan anak-anaknya sama-sama berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itulah inti daripada kisahnya. Baik, silahkan sekarang ditulis arti setiap kata-kata yang akan Ustadz sebutkan, ya. Adzanul fajri. Adzan artinya azan, sama. Ditulis, langsung ditulis di bawahnya, ya. Langsung ditulis di bawahnya. Hadza adzanul fajri. Azan artinya azan. Al fajri azan fajar, azan subuh. Ya, azan fajar yaitu azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Aina al-aulad? Nah, apa artinya al-aulad? Al-aulad di sini artinya anak-anak. Al-aulad itu bentuk jamak dari walad. Ya. Waladun bentuk jamaknya adalah auladun, anak. Dan tatkala disebut aulad, ya, aulad ini mencangkup bisa laki-laki di dalamnya atau perempuan, ya. Jadi tatkala sang ayah ini bertanya ainal aulad, di mana anak-anak? Di dalam tersebut ada anak laki-laki dan begitu pula ada anak perempuan. Ainal aulad. Baik, Sa'dun fil hammam yatawadda. Sa'dun fi. Apa artinya fi? Fi artinya di dalam. Fi, ya. Ini di dalam. Fi di dalam. Al-hammam. Langsung ditulis, ya. Al-hammam. Apa artinya al-hammam? Al-hammam. Al-hammam artinya toilet. Nah, nanti kalau ada yang mau izin ke toilet, jangan lagi menyebutkan Ustadz ana izin ke toilet, jangan. Ustadz ana izin ke hammam. Nah, ya, izin ke hammam. Hammam artinya
toilet. Nanti kalau apa? Nanti kalau ibunya tanya, mana adik? Mana adikmu? Mana adik? Oh, adik di hammam mah. Nah, dia praktekkan di rumah. Ya. Kalau ayah, ibu, abi, bunda nanya, mana adik? Mana adik? Adik lagi di hammam. Apa sih artinya hammam? Oh, artinya hammam itu toilet. Nah, jadi sambil latihan di rumah dengan orang tuanya. Hammam artinya apa? Toilet, WC. Yatawaddo, yatawaddo, apa artinya yatawaddo? Yatawaddo artinya berwudu. Yatawaddo. Nah, ini artinya berwudu. Di mana Sa'dun fil hammam yatawaddo. Saat sedang ada di toilet, sedang ada di kamar mandi, sama yatawaddo, sedang berwudu, ya, berwudu. Wa aina Sa'id, dan di mana Sa'id? Aina kemarin kan di mana? Ya, aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Apa artinya ghurfah? Ya, al-ghurfah artinya kamar. Nah, al-ghurfah artinya kamar. Ghurfah artinya kamar. Yaqra'ul Qur'an, berarti nanti dipraktikkan lagi di rumah. Ya, abi bunda, saya mau izin ke ghurfah dulu, mau istirahat. Nah, boleh. Ya, ghurfah artinya kamar. Yaqra'ul Qur'an, apa artinya yaqra'ul Qur'an? Kalian langsung tulis di bawah percakapannya ya. Jadi setiap ada kata dalam bahasa Arab, di bawahnya langsung diartikan. Jadi agar lebih mudah kalian untuk mengulang-ulang. Yaqra'u artinya membaca. Yaqra'ul Qur'an artinya membaca Al-Qur'an. Jadi Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an, Sa'id berada di dalam kamar sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Wa aina Sa'idah? Bis waktunya. Wa aina Sa'idah? Dan di mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Fil musalla. Musola itu artinya tempat sholat, dan maksud musola di sini umum, tempat sholat umum, bisa masjid atau mungkin bisa di tempat-tempat rest area, misalkan sedang safar singgah di rest area, di sana ada tempat sholatnya. Tempat sholat bisa juga dimaksud dengan tanah lapang. Jadi musola itu umum, itu secara makna aslinya. Akan tetapi kalau di Indonesia kan musola itu tempat sholat masjid kecil, sementara masjid itu adalah sesuatu masjid yang besar yang ada sholat Jumatnya, sementara musola cuma dilaksanakan sholat 5 waktu. Padahal kalau secara bahasa Arabnya musola itu luas tempat sholat, bisa tanah lapang, di rumah juga bisa dibuat tempat sholat. Misalkan ada ruangan khusus untuk tempat sholat, untuk sholat-sholat sunnah, untuk tempat sholat bagi yang perempuan yang tidak ke masjid dan semisalnya. Wallahu ta'ala misal. Baik, waktunya habis. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan ingat ya, pada pertemuan berikutnya insyaallah Ustadz akan coba tes beberapa kalian untuk membaca percakapan ini, dan harus lancar sebagaimana lancarnya kalian membaca surat Al-Fatihah.
Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.